Ya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran kami selama kami mengikuti calon guru penggerak. Yang pertama itu diawali dari filosofi pemikiran Ki Dewantoro. Ya, jadi kita tuh mengalami sebuah stagnan dari pendidikan. Ternyata apa yang kita ajarkan selama pendidikan ini menyimpang dari tujuan pendidikan yang sebenarnya. Maka ini kita akan kembali ke relnya, rel pendidikan yang bagaimana yang diinginkan. Kira-kira rel yang diinginkan itu seperti yang dipikirkan oleh Ki Dewantoro. Nah, tentang filosofi Ki Dewantoro, pengajarannya, jadi ibarat sekolah itu sebagai sebuah taman. Kalau dulu ada taman kanak-kanak. Nah, ini berhubung di sekolah kita ini SMA, ya ini dibuat pembelajarannya, ya pembelajaran seperti mirip dengan taman kanak-kanak, tapi bukan taman kanak-kanak. Jadi polanya saja yang diubah. Bagaimana pola pendidikannya? Yang pertama yang jelas menyenangkan. Karena tujuan pendidikan menurut Ki Dewantoro itu adalah menuju ke kebahagiaan. Ya. Terus tugas guru kalau menurut pemikiran Ki Dewantoro, kalau kita kan selalu ingin kita itu menjadi pusat dari pembelajaran. Nah, ini kita tidak, pusat pembelajaran ada di siswa. Nah, tugas kita apa? Cuma menuntut siswa untuk meraih impiannya atau meraih cita-citanya. Jadi pendidik hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak itu bukan lagi kertas kosong. Jadi kalau menurut teori tabula rasa, kan anak itu kertas kosong yang bisa dicoret-coret atau diisi dengan sesuai keinginan kita. Nah, ini tidak. Ternyata anak lahir itu sudah ada tulisannya, bukan lagi sebagai kertas kosong. Nah, tulisan ini dinamakan apa? Namanya kodrat, Bapak Ibu. Jadi namanya kodrat. Kodrat sudah sudah ada pada diri siswa, sudah ditulis pada diri siswa. Siapa yang menentukan kodrat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menuntut agar anak itu mencapai kodratnya. Ya, kemudian yang berikutnya ini, jadi peran kita, kalau tadi sudah saya sebutkan menuntut kodrat anak. Jadi seakan-akan anak itu seperti sebuah tanaman. Jadi sebuah tanaman yang sudah ada namanya. Dan tugas kita itu merawatnya agar tanaman tersebut tumbuh kembang. Jadi tanaman tersebut tumbuh kembang. Kita harus menyiaminya, kita harus memupuknya, kita harus menyiramnya sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh kembang sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Demikian juga dengan anak. Kita tugasnya hanya seperti kita merawat tanaman. Itu artinya bahwa kita secara pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar. Kalau dulu yang menentukan metode atau model belajar itu dulu, kalau nanti setelah pendidikan belajar mulai dilibatkan dalam pembuatan metode atau model pembelajaran. Kalau dulu RPP itu tugas dari seorang guru, kalau sekarang tidak. Jadi siswa boleh menentukan bagaimana model pembelajaran yang diinginkan oleh anak. Jadi tidak seperti zaman dahulu. Kemudian kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak. Ya, anak. Jadi diberi kebebasan. Ya.
Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak bukan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam wis tekan zaman ini. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk belajar sesuai dengan kita. Jadi sudah sampai zamannya kita memberi kebebasan pada anak untuk belajar sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau kita memang sudah bilang merdeka sejak 17 Agustus 1945, ya merdeka bukan segalanya. Tidak hanya merdeka dari lepas dari penjajah, tapi kemerdekaan untuk belajar juga harus diwujudkan. Nah, ini salah satunya program guru penggerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Kemudian berikutnya, ya, kemudian ini dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita memperhatikan kodrat anak yang suka bermain. Memang dasar yang dimiliki anak itu bermain sebenarnya, Bapak-Ibu. Bukan berpikir dasar ini ya. Kalau nantinya berpikir, yaitu memang tingkat-tingkatannya seperti itu. Tapi kodrat dasar anak itu bermain. Orang tua pun kadang masih suka bermain, begitu kan? Jadi masih suka bermain. Apalagi anak, contohnya Pak Teguh masih suka bermain, dan juga Mas Hadi juga masih suka bermain, Mas Iqbal masih suka bermain apa, bulu tangkis. Tapi memang kodrat kita itu bermain. Anak-anak juga jadi dikodratkan untuk bermain. Kalau bermain bagaimana? Ya harus gembira, tidak ada tekanan, harus gembira, karena tujuan bermain itu memang gembira. Jadi kegembiraan termasuk belajar di kelas sudah demikian. Oke, jadi contohnya penyambungan tadi, misalnya kita mengajar, kalau mengajarnya textbook atau seperti yang kita lakukan setiap hari kan anak jenuh gitu. Terus untuk mengajar anak bermain bagaimana? Ya ketika kita mengajar, kita bisa mempolakan pembelajaran tersebut dengan permainan. Contoh, kalau saya biasanya menggunakan permainan daerah, misalnya jamuran. Kenal ya jamuran ya, permainan jamuran. Nah itu jamuran dipraktekkan ketika pembelajaran, kemudian anak yang jadi atau anak yang jaga itu disuruh misalnya membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Cuma sederhana seperti itu. Kemudian juga ada permainan ulang nada, warna berderet, kemudian ada yang dua orang yang berjaga, kemudian dia menangkapnya, anak yang menangkap mungkin bisa diberi mungkin pertanyaan, atau dia harus menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain yang membuat pertanyaan. Jadi seperti itu model-modelnya. Ya, terus jadi yang terdata hanya wujudnya saja, kemudian yang di bawahnya itu tak kelihatan. Dan kita sering memandang anak itu seperti itu. Jadi ketika anak bersalah, dianggapnya anak itu sudah segala-galanya. Padahal tidak. Mungkin yang tertampak itu hanya kejelekan yang sedikit, tapi di dalam air, kalau gunung es itu mungkin banyak sekali kebaikan. Dan tugas kita apa? Membuat kebaikan itu muncul, membuat kebaikan yang ada di dasar itu muncul. Itu tugas guru. Jangan menyalahkan anak hanya dari satu kesalahan. Dari satu kesalahan kita menjustis atau menghukum anak bahwa anak tersebut tidak baik. Itu tidak bisa dilakukan oleh guru sekarang. Jadi memandangnya harus secara holistik atau secara keseluruhan. Ya, kemudian kodrat zaman, dan memang sudah zamannya anak harus diperlakukan secara merdeka
itu merdeka belajar. Kemudian ada merdeka berpikir tentang kemampuannya, berpikir tentang masa depannya. Kemudian bernalar kritis. Kalau dulu ada murid tanya, itu guru kan jengkel kan gitu. Murid tekok terus. Kalau sekarang enggak, murid itu harus bernalar kritis, memang harus pandai dan guru harus menguasai segalanya. Dan ini bernalar kritis. Jadi pandangan kita kalau murid tanya itu mengganggu kita, ini harus kita ubah pola. Murid tanya itu berarti dia bernalar kritis, menunjukkan eksistensinya. Kita tidak bisa membatasi itu. Kemudian yang berikutnya kreatif. Tidak hanya guru, murid harus kreatif juga, kreatif dalam menyelesaikan tugasnya, kreatif dalam pembelajaran, dan kreatif di berbagai bidang. Karena apa? Kehidupannya semakin penting. Ya, siswa harus siap ditempatkan di posisi manapun. Kemudian yang berikutnya, ini yang sempat agak hilang, bergotong royong. Ya, kita mengacu pada pola pendidikan barat. Pada pola pendidikan barat itu mengedepankan egois. Kita tercetak menjadi orang-orang yang egois. Kita tidak mau bergotong royong pada sesama. Nah, ini ditumbuhkan lagi. Siswa profil pelajar Pancasila. Terus tadi sudah saya jelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi ada beriman, bertakwa. Bagaimana? Ya harus berakhlak, harus beragama, kemudian memiliki akhlak pribadi, kemudian memiliki akhlak pada manusia yang lain, akhlak pada alam, dan akhlak bernegara. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Bisa dibaca di situ, pemahaman diri dan situasi, harus tahu aku ki sopo, siapa saya, dan situasi yang ada, saya harus bagaimana, kita harus tahu. Kemudian ada kreatif, menghasilkan gagasan yang konsisten. Karena kreatif itu bisa dilakukan dengan cara menjiplak, meniru yang sudah ada, kemudian mengembangkan. Bisa juga ini gagasan. Apakah bisa diketahui gagasan tersebut? Tidak, karena ada dalam otak pikir manusia. Bagaimana gagasan itu bisa dilihatkan? Kalau ditulis, kalau di kemudian berikutnya budaya positif. Jadi di era sekarang memang menciptakan budaya positif ini agak gampang susah. Menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, ya ini menciptakan lingkungan sekolah yang positif oleh guru. Dengan lingkungan sekolah yang positif akan mewujudkan rasa aman, nyaman bagi keluarga sekolah. Kalau pendidikan atau proses belajar mengajar itu ingin nyaman, ya pertama kita harus mewujudkan sekolah kita itu aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Ya ciptakan budaya positif, ciptakan karakter-karakter yang baik di sekolah. Kemudian seorang pendidik yang mampu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, biasa berusaha menciptakan suasana belajar yang gembira, istilah gembira dan berbobot. Budaya positif harus ditanamkan kepada siswa. Suasana yang menyenangkan, ya, sehingga terjadi interaksi sehat dan harmonis, khususnya saat proses pembelajaran. Bagaimana caranya murid itu senang belajar, murid senang, pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Oke, dan budaya positif ini menjadi penting di era sekarang. Karena apa? Dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita itu positif, nanti ya, biasanya hasilnya juga akan mengikuti, hasilnya juga akan positif. Terus untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan pendidikan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dimulai dari lingkungan.
Kalau dari rumah itu anak pengen masuk ke SMA 3 karena SMA 3 itu nyaman, karena SMA 3 itu kondusif, ya berarti itu memang yang harus kita ciptakan. Tapi kalau anak dari rumah saja sudah tidak nyaman, males, ya kita pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Maka ini perlu diciptakan. Oleh siapa? Ya oleh kita. Biar ketemu gurunya tidak takut, malah gurunya itu menjadi inspirasi bagi murid, sehingga murid ingin selalu ketemu guru. Kemudian dalam questionnya juga ada, kemudian social questionnya juga ada. Anaknya pintar, tapi emosinya tidak terkontrol, budi pekertinya tidak muncul, terus rasa empatinya, sosialnya juga tidak muncul. Ini tidak bagus juga. Nah, pendidikan yang kemarin beberapa waktu lalu banyak menyebarkan IQ, makanya cerdas, tapi perilakunya tidak baik. Ya, sehingga apa bahayanya bagi negara? Negara banyak orang pintar, tapi moralnya jelek. Sehingga apa? Negara Indonesia banyak sekali korupsi, banyak sekali kolusi, banyak sekali nepotisme, banyak sekali jual beli jabatan, banyak sekali kecurangan dalam politik seperti itu. Karena apa? Pintar tapi perasaannya tidak baik. Kemudian yang berikutnya, semangat dan bahagia ini tujuan utama dari pembelajaran menurut filsafat Ki Hajar Dewantara atau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan akhirnya apa? Selamat dan bahagia. Tidak neko-neko, tidak ingin anak seperti ini, anak seperti ini, tidak. Hanya ingin anak itu selamat dan bahagia. Oke, ini dari materi yang pertama. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ya kita lanjutkan pada materi yang kedua. Ya, di sini judulnya desain pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara menuju profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah melalui guru penggerak ini adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Apakah kita sudah tahu Pancasila? Kalau zaman saya kecil, zaman saya SD, zaman saya SMP, zaman saya kuliah, itu ada penataran P4, Prastia Pancakasa. Tapi setelah reformasi, P4 itu sudah dihapus. Ada 36 butir Pancasila. Dulu hafal. Tapi sepertinya P4 itu membatasi pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Pancasila itu tidak hanya 36 butir saja, tapi Pancasila itu luas. Nah ini, sehingga dengan kondisi yang pendidikan yang respon karena teori kontrol Pancasila dunia. Ya, yang pertama stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu beda. Jadi perbedaan itu biasa, harus diakui. Kemudian semua orang melihat ada yang sama. Kita memandang murid nggak seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, menganggap semua murid itu sama. Padahal tidak. Posisi kontrolnya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi murid itu beda-beda, tidak bisa dianggap sama. Ini pintar matematika, yang lain harus pintar matematika. Enggak. Kita bisa memberi nilai 8 semua, tapi ini 8 di matematika bagian ini 8 di matematika bagian ini 8 di bidang sejarah, ini 8 di bidang olahraga. Ini harus diakui. Tidak boleh semua murid itu harus pintar di satu bidang, tidak. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu menang kalah bahagia. Jadi pemenang
menang, bukan menangkap. Terus berikutnya, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Sedangkan motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan. Jadi arti disiplin dan juga motivasi perilaku manusia. Terus 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini alasan dari motivasi perilaku atau apa yang dilakukan oleh manusia. Terus tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka juga perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Sehingga nanti ini tentang keyakinan kelas. Jadi anak nantinya itu tidak terbentuk pada aturan-aturan, tidak terbentuk pada aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Tapi siapa yang membuat peraturan? Yang murid dengan kesadarannya. Ya, murid dengan kesadarannya. Mungkin nanti bisa dilihat di kelas 12 MIPA. 12 MIPA nanti kan ada tempelan-tempelan gitu kan. Itu keyakinan kelas. Bukan berupa hukuman, tapi kesepakatan yang diyakini oleh. Kemudian, ya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang membuat siswa itu kadang bersikap misalnya negatif, siswa itu bersikap tidak baik, atau siswa itu bersikap baik, karena siswa itu pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar. Contohnya bertahan hidup, jelas bertahan hidup. Sejauh mana kemampuan seorang untuk bertahan hidup. Kadang apapun bisa dia lakukan. Ketika dia lapar, apa yang dia lakukan? Kalau positif, dia akan istilahnya sabar, dilanjutkan dengan puasa misalnya, atau menunggu rezeki. Kalau dia berpikiran negatif untuk bertahan hidup karena lapar, mungkin dia bisa mencuri. Ini sering terjadi di sekolah juga, di kantin misalnya. Jadi kelihatan sekali nanti anak yang bersikap untuk bertahan hidup, contohnya dari rasa lapar, akan kelihatan di kantin. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini maksudnya apa? Sejauh mana peranan kita dalam mengatasi suatu masalah. Ya, sejauh mana peranan kita dalam mengatasi suatu masalah. Kita akan kelihatan sekali nanti di sini. Kalau kita baca dari 5 posisi kontrol, apa yang sudah kita lakukan nanti akan kelihatan sekali. Posisi saat ini posisi kita saat ini. Yang pertama, pembujuk. Ya, orang yang menjalankan posisi pembujuk senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat, sebagai peraturan tata tertib. Nah, itu sistemnya pembujuk. Jadi sistemnya pembujuk. Yang tidak patuh pada tata tertib kasih hukuman. Ya. Biasanya perintah-perintahnya, ayo patuhi aturan tata tertib. Kalau enggak patuhi, awas, nanti ada sanksinya. Itu tipe guru pembujuk. Kamu itu selalu saja salah. Itu tipe pembujuk. Anak don dulu, belum diapa-apakan sudah. Ini segitiga restitusi.
Isinya ada validasi tindakan yang sama, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan tadi dan menghadapi masalah juga semacam itu. Validasi valid atau enggak tindakannya ini dicek dulu. Validasi tindakan, maksudnya tindakan salah yang dilakukan oleh murid tadi divalidasi. Setelah itu menstabilkan, tidak membuat muridnya ini merasa bersalah dulu. Jadi diposisikan di posisi yang stabil. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi apa? Permasalahan itu nanti akan terselesaikan oleh siswa itu sendiri. Jadi juga restitusi. Karena apa? Seseorang dalam melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Terakhir, jadi contoh bisa positif dari segi kita restitusi. Ini nanti bisa diputar di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.